pernikahan aja dia. Ya Allah, hadir. Iya. Pernikahan siapa Pak Ustaz? Pernikahan Nabi Isa bersama Ratu Asia. Pernikahan pertama, yang kedua adalah pernikahannya Nabi besar Muhammad SAW. Mau tahu sama siapa? Siapa? Siti Maryam. Masalah kawin mengawin itu saya tidak tahu, ya. Saya tidak tahu. Oke, pertanyaan saya simpel. Ketika orang Islam masuk surga, dia dapat apa? Oke, tanya terus. Waktunya kasih habis, biar saya jelaskan lagi. Tanya, saya catat. Ketika orang Islam masuk surga, dia dapat apa, ya? Iya. Dapat apa? Apakah dia dapat bidadari? Kalau dapat bidadari, ngapain dengan bidadari itu? Nah itu, ngapain? Itu dijelaskan. Ya udah kita tiktokan saja. Ngapain kasih waktu? Kasih waktu kan enak. Biasa Pak Pendeta ini kan suka kepanasan. Oke. Kasih waktu ya, aku lagi ngomong ya. Nah, ketika kalian masuk surga dapat bidadari, ngapain dengan bidadari itu? Itu A, saling bertatapan. B, saling ciuman. C, saling. D, atau berbicara doang. Tolong dijelaskan. Ya, kalau Kristen surganya tidak ada yang kayak gitu. Kehidupan kami penuh dengan keindahan, kemuliaan bersama Tuhan di surga. Tak ada yang namanya. Di surga kami tidak ada lindir. Lindir, tahu nggak lindir? Nggak ada apa tuh? Lendir, nggak ada di surga kami lendir. Nggak ada. Karena nggak ada esek-esek di surga kami. Kenapa begitu? Karena kami di surga tidak menggunakan tubuh jasmani. Yang punya, itu loh. Itu kalau kami sudah pakai tubuh kemuliaan. Jadi nggak butuh alat reproduksi. Itu nggak butuh. Itu surganya kami, tubuh kemuliaan yang tidak dibatasi ruang dan waktu. Lah kalian dijelaskan nanti ya, tolong terang benerang buat saya tertarik dengan surga kalian yang penuh dengan bidadari. Jangan ditutup-tutupi, ya. Karena kalian saya sudah kenal, ketika bicara tentang bidadari macet. Bahkan ada ustadz bilang, di surga nanti, aduh malu saya menceritakan. Lanjut. Nah, di surga nanti ada pesta tit katanya. Dengan bidadari, wes keren. Benarkah demikian? Nah, Pastor Loding dapat apa? Berapa bidadari yang kamu akan dapatkan? Nah, satu hari kamu berapa kali melakukan itu? Itu tolong dijelaskan. Kalau kami, wah luar biasa bersama Bapa di surga. Lantainya emas, penuh dengan penyembahan. Allah menjadi sentral. Gak ada kawin mengawinkan. Gak apalagi yang gak ada. Nah itu ya. Sekarang tolong jelaskan secara lengkap mengenai surganya Islam, apa yang didapat, apa yang dilakukan di sana, supaya pendengar tertarik masuk surganya kalian. Itu ya. Bagaimana caranya saya tertarik masuk surganya kalian? Ceritakan secara lengkap dalam kesempatan ini. Jangan nyebrang dulu ke Kristen. Islam aja fokus kita. Ya kan, kamu komalmu kan selalu Kristen, terus Kristen. Gak pernah kamu ceramah tentang Islam. Disembunyikan ajarannya.
Tapi kalau Kristen diobo-obo gitu. Apa itu? Islam dong, supaya orang tertarik, ya. Itu, tolong jelaskan, saya mau dengar seperti apa. Apakah saya tertarik? Terima kasih. Oke, terima kasih teman-temannya. Kita mau dengar, tapi luar biasa ya penjelasan Pak Pendeta tadi. Yang penting pegangan kuat saja. Oke, kita mulai. Ya, senyum dulu, minum kopi, senyum dulu. Ya, pegangannya. Perhatikan wajah pendeta berubah atau tidak. Oke. Ketika kita berbicara masalah sorga, berarti itu kita berbicara masalah yang akan datang. Al-Quran itu datang menceritakan hal yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Kalau yang sudah terjadi bisa kita lihat dari apa? Bisa kita baca melalui sejarah. Kalau yang sedang terjadi bisa kita lihat fakta yang membuktikan. Tetapi kalau yang akan terjadi, berarti itu kita berbicara masalah iman. Karena iman itu adalah percaya sesuatu hal yang akan terjadi. Ini belum terjadi. Jadi masing-masing itu mau menafsirkan, oh di surga begini-begini bisa. Karena yang akan terjadi, bukan yang sudah terjadi. Jadi ketika berbicara masalah surga, maka saya tetap berpatokan dengan Al-Quran seperti ini. Nah, di dalam Quran surah Al-Zukhruf ayat 71 dikatakan begini, kepada mereka diedarkan piring-piring dan gelas-gelas emas, dan di dalamnya surga terdapat apa yang diinginkan oleh hati dan dipandang sedap oleh mata, serta kamu kekal di dalamnya. Jadi Al-Quran saya mengatakan bahwa di dalam surga itu apa yang diinginkan itu diminta. Misalnya kalau Pak Pendeta masuk ke surga, terus Pak Pendeta ingin istri orang, ya itu urusan Pak Pendeta kan. Kita nggak tahu ini. Dan karena di dalam Al-Quran kami dikatakan bahwa apa yang ketika di dalam surga nanti, apa yang diinginkan oleh hati dan dipandang oleh mata, Allah akan berikan seperti itu. Masalah kawin mengawin itu saya tidak tahu, ya. Saya tidak tahu. Jangan kalau kita berdiskusi, jangan bawa narasi orang lain, masukkan ke dalam narasi diskusi kita. Karena kita berbicara masalah surga, berarti kita berbicara yang akan datang. Semua belum dari sana. Nah, tapi kalau masalah kawin mengawin, bukankah di sini sudah dikatakan Pak Pendeta? Di Wahyu 19 nomor 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia. Karena hari perkawinan anak domba. Coba kita lihat bagaimana anak domba itu kawin. Ternyata begini. Begini domba kawin. Ah, ini cuma gambar. Oh, baik, kita buka videonya. Nih. Nah, ini domba kawin. Ini Pak, jangan marah saya. Karena ini domba kawin. Saya cari di Google domba kawin begini. Kan? Nah, baru Pak Pendeta mengatakan bahwa tidak ada kawin mengawin di sorga. Oh, Pak Pendeta, bagaimana tidak ada kawin mengawin, Pak Pendeta? Wong di sini dijelaskan apa nih? Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka. Yang terakhir kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal lagi akan mendahului kamu masuk ke dalam surga. Jadi kalau di surga Islam penuh dengan bidadari, kalau di surga Pak Pendeta penuh dengan pesundal. Ini dalil. Makanya Pak Pendeta di Roma, makanya di Roma 16:16 itu nanti dikatakan bersalam-salaman kamu dengan ciuman kudus. Jadi di surga ada ciuman kudus karena ini dikuduskan. Bagaimanakah ciuman kudus itu, wahai Loding? Jadi laki-laki dengan laki-laki. Itu Pak Pendeta ya. Jadi kalau berbicara hal yang akan, jadi kalau kita berbicara hal yang akan, sabar. Itu kan muka sudah lain kan. Inilah yang saya jaga. Ini yang aduh. Kalau berbicara hal yang akan terjadi, itu masing-masing berbicara dengan penafsirannya. Diberikan bidadari karena memang di dalam Al-Quran ketika orang masih syahid akan diberikan bidadari. Tapi kita tidak tahu bagaimana di dalam surga kita dengan bidadari itu, kita tidak tahu. Karena ini hal yang akan datang. Dan tidak boleh kita berandai-andai. Bahkan dijelaskan ketika saya dengan istri saya masuk ke surga dan saya mati dalam keadaan syahid, maka akan diberikan bidadari dan istri saya akan menjadi ratu bidadari. Ini berbicara hal yang akan datang.
Boleh asumsi kamu bebas, terserah mau bagaimana. Karena ini berbicara yang akan datang. Begitu. Beda sama kita berbicara hal yang sudah terjadi dan hal yang sedang terjadi. Kalau kita berbicara akan datang berarti kita berlandaskan dalil kan? Nah, dia dapat dalil dari mana bahwa di surga itu ada begini-begini. Sementara saya ada. Di surga ada pesundal. Ada ciuman kudus. Ada perkawinan anak domba. Tadi video yang membuktikan. Kan begitu. Nah coba. Kalau berbicara masalah surga, berbicara yang akan depan, saya tidak bisa berbicara banyak-banyak sesuai dalil dalam Bible. Coba bagaimana itu perkawinan anak domba di surga? Apa itu kenyataan atau hanya kiasan? Silakan. Istirahat. Terima dong, gitu silakan. Gugup dia gugup. Perkawinan. Sabar. Waktu saya perkawinan anak domba di situ adalah kiasan. Kenapa gunakan istilah perkawinan? Karena perkawinan adalah relasi terdekat, terintim di muka bumi. Jadi Allah menggunakan istilah perkawinan untuk menunjukkan keintiman Allah dengan gerejanya atau Kristus dengan gerejanya. Orang Kristen tidak pernah memahami itu sebagai kenyataan real, gitu loh. Itu gambaran. Jadi jangan lagi. Tapi kalau memang tujuan untuk mengolok-olok, ya aku maklum sampai kapanpun kalian akan giring, apalagi menunjukkan gambar seperti tadi. Ya, itu kiasan. Karena memang Yesus digambarkan sebagai anak domba, penggenapan kiasan dari perjanjian lama, yang dimana anak domba disembelih itu menggambarkan Yesus yang akan datang. Makanya Yesus disebut anak domba Allah untuk menggenapi itu. Bukan kamu larinya ke praktek domba yang sedang berkelamin. Itu menunjukkan kamu jongkok banget pemahamannya, kok lari ke sana. Ditambah lagi gunakan ayat tentang persundalan, perempuan sundal, itu masa lalunya. Maksudnya begini, ketika orang sundal bertobat, dia juga akan memiliki sorga. Seperti itu masa lalu. Paulus pembun-bun tapi masuk sorga, itu masa lalu. Bukan di sorga dia masih bersundal. Ngaco kamu. Itu masa lalu, artinya orang yang perempuan sundal aja bisa bertobat mendahului kamu. Gitu loh. Itu pukulan keras bagi kami. Mereka saja ketika bertobat bisa mendahului orang lain karena imannya. Apalagi kita yang sudah melayani Tuhan harus lebih sungguh-sungguh gitu loh. Jadi ini bukan bicara tentang perempuan sundal masuk surga terus di surga masih ada sundal. Masa kayak gitu menafsirkan ayat Alkitab? Ditambah lagi cium kudus. Itu budaya. Budaya itu, budaya yang ada di bumi, ditarik ke surga, nampak kali pemaksaan. Sentimen aja kalian. Kenapa loading? Ketika kamu bicara surga nggak pernah jujur, selalu cari aman. Ya, padahal Ustadz banyak mengakui bahwa di surganya kalian banyak pesta seks, gitu loh. Itu nggak kamu akui. Ustadz ngomong begitu, ustazah ngomong begitu, sampai ada jemaah perempuan bertanya, ustazah, kok cuma laki-laki yang dapat bidadari? Perempuan dapat apa? Apa kata ustazah? Perempuan juga dapat pangeran-pangeran dari surga. Betul. Dan apa yang ibu minta pasti dapat. Termasuk suami orang pun ibu minta dapat. Nah itu. Nah, tolong jawab ini. Kamu jujurlah loading. Aduh, kalau memang dapat bidadari, ada pesta seks di sana, ngomong jujur. Ini tanggapi. Apa ini? Ada nggak di surga? Pernikahan di surga. Ada 2 pernikahan aja ya.
Ya Allah, hadir. Iya, pernikahan siapa Pak Ustadz? Pernikahan Nabi Isa bersama Ratu Asia. Pernikahan pertama yang kedua adalah pernikahannya Nabi besar Muhammad SAW. Mau tahu sama siapa? Siapa? Siti Maryam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita Jawab itu ya, ada dua pernikahan. Ya, Isa menikah katanya, Baginda juga menikah. Tanggapi Ustadz ini. Ustadz ini loh, Ustadz ini bukan orang Kristen. Ustadz yang ngomong begitu loh, ding. Ya, tolong dijawab dengan tegas. Benarkah pernyataan beliau? Ya, benarkah pernyataan beliau? Tolong jangan ditutup-tutupi. Kalau memang ini kualitas dalam Islam, pasti kamu akan bongkar seterang-terangnya. Ya, termasuk 70 tahun inimu bisa berdiri. Ngeri kan? Ngeri. Nah itu. Coba jelaskan dengan tuntas. 5 menit pakai untuk penjelasan ini. Baik. Nah, silakan. Terima dulu, jangan dulu gugup pegangan. Oke, baik ya. Nah, sudah saya sampaikan tadi, ketika kita berbicara masalah masa yang akan datang, berarti kita bisa berasumsi, kita bisa menafsirkan sesuai dengan ilmu dan kepahaman kita berbeda-beda. Karena itu berbicara hal yang akan datang, bukan berbicara hal yang sudah terjadi, tetapi yang akan datang. Nah, sekarang tadi kamu mengutip bahwa pendapat Ustadz Maulana itu, kamu udah perhatikan itu hadis doif. Ini ku bantu kamu nih ini. Narasi pernikahan di sorga itu doif, lemah, jederkon, hadis lemah ya. Jadi jangan sampai, makanya itu kalian itu kan saya sudah bilang, orang yang masuk Islam itu minimal masuk akal dulu. Ketika kalian mendengar hadis-hadis seperti, bagaimana kalau kalian mendengar hadis palsu lagi? Itu hadis lemah. Orang mau menafsirkan secara apa saja itu karena dia punya kepahaman seperti itu. Itu hadis lemah. Kalau mau yang sohi itu seperti ini. Kalau yang sohi. Kamu mengatakan tadi di dalam Wahyu, perhatikan ya, di dalam Wahyu 19 ya. Ini. Di dalam Wahyu 19, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Nah, baru kamu mengatakan, oh di sana itu tidak ada titik. Kamu lupa kah? Dan ketika genap 8 hari, maka ia disunatkan. Jadi Tuhanmu itu disunat di dunia, nanti di surga baru dipakai itunya. Disunat dulu dia. Karena di surga tidak ada sunat. Makanya dia datang, kalau kamu mau, kalau dia datang ke dunia itu cuma disunat. Setelah itu dia pakai di surga. Karena kenapa saya mengatakan begitu? Kamu bilang kiasan. Kamu lihat ini, nih. Tuh. Itu pernikahan loh itu. Tuh. Ini persiapkan, ini data. Data kamu bantah itu. Jadi kalau kita berbicara masalah depannya, kita tergantung data, bukan tergantung dengan si ini berkata, tidak. Ini data loh, kamu bilang ini perkawinan. Kristus misteri. Ini. Itu tuh. Ini data ini. Kamu bilang tidak ada titik-titik di sana, tidak ada titik-titik. Terus ininya apa? Dia kasih tinggal di dunia. Dia kasih tinggal ini, dia potong sekalian habis-habis. Jadi makanya Pak Pendeta, itu di sana itu yang kawin kemungkinan besar yang kawin Tuhanmu, karena ini ada datanya perkawinan anak domba. Makanya kalau domba kawin, makanya terkadang saya bilang begini. Kalian itu kalau masuk di dalam sorga itu mesti kalian dirubah menjadi domba dulu, karena akan menghadiri perkawinan anak domba. Kalau manusia hadir di perkawinan domba ini kan binatang. Kan domba nanti ngomong me. Kalian tidak tahu apa artinya. Maka kalian di dunia manusia begitu masuk surga dirubah jadi domba dulu biar beradaptasi. Begitu. Kalau kamu mau berbicara yang masalah surga, itu kita berbicara dalil. Kita berbicara tentang Al-Quran. Di dalam surga orang Islam itu yang dijelaskan dalam Al-Quran itu, Allah akan memberikan kenikmatan yang tidak pernah dia fikirkan, yang tidak pernah dia lihatkan, dan yang tidak pernah dia rasakan.
Itu di Al-Quran saya menjelaskan. Entah sebagian ustadz menafsirkan, oh seperti ini, oh seperti ini. Itu masing-masing. Tapi ini hal yang akan terjadi. Bukan yang sudah terjadi. Jadi kita harus berpatokan ini. Tidak bisa. Selain kalau kita berbicara hal yang sudah terjadi, yang sedang terjadi. Karena Al-Quran itu berbicara hal yang sudah terjadi, dan yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Nah, yang akan terjadi ini butuh penafsiran. Saya tidak punya keilmuan tinggi untuk menafsirkan hal yang akan terjadi, tetapi saya kembali kepada Al-Quran dan hadis. Di dalam Al-Quran saya mengatakan bahwa oh nanti di dalam surga itu kamu akan mendapat kenikmatan yang tidak pernah kamu pikirkan, yang tidak pernah kamu lihatkan, dan yang tidak pernah kamu rasakan. Itu kenikmatan yang dijelaskan oleh kitab suci saya. Saya berbicara hanya seperti itu. Kalau lebih tidak bisa. Karena kita belum tahu terjadinya ke depan bagaimana. Paham sampai sini Pak Pendeta? Nah, sementara Pak Pendeta coba buktikan sama saya. Pak Pendeta buktikan sama saya bahwa di surga itu perkawinan anak domba itu hanya kiasan. Dari mana literasi yang Anda dapatkan sehingga Anda mengatakan itu hanya kiasan? Sementara di Lukas 2 nomor 11 dia disunat. Masa di dunia sudah tidak berfungsi, anunya di atas tidak berfungsi lagi? Coba. Masa di dunia tidak berfungsi, di atas pun tidak berfungsi. Terus sampai kapan dia bisa merasakan kenikmatan yang seperti itu? Coba. Dari mana Anda mengatakan bahwa Wahyu 19 nomor 7 adalah kiasan? Kasihkan saya data dari mana, silakan. Pakai data dong. Gitu, silakan. Jangan marah-marah, ini hanya ranah diskusi. Loading. Luar biasa kamu ya. Kamu tutup-tutupilah apa yang sudah diajarkan oleh ustadz kebanyakan. Ya, ini belum terjadi. Ya sama, kami juga belum terjadi kok. Gitu loh. Kami masih hidup. Gimana sih? Masih hidup ini. Masih hidup. Masih di bumi. Ya sama. Kamu juga masih hidup. Tapi masalahnya kayak gini. Siapa yang lebih banyak mengajarkan itu? Kristen pendeta tidak pernah mengkhotbahkan Wahyu 19 tentang pernikahan perkawinan fisik yang di dalamnya ada esek-esek dan lendirnya menetes-netes di lantai surga. Nggak ada. Nggak ada satu pendeta pun yang mengkhotbahkan Wahyu 19 tentang. Nggak ada. Semua pendeta ya di seluruh dunia itu paham itu kiasan, karena perkawinan anak domba Allah adalah kiasan. Kenapa digunakan istilah itu? Karena perkawinan adalah relasi terintim di bumi. Jadi bahasa yang digunakan cocok untuk menggambarkan keintiman Allah dengan gerejanya di surga. Nggak ada, buktikan ada satu pendeta yang mengkhotbahkan Wahyu 19 mengarah kepada esek-esek. Nggak ada. Artinya semua pendeta paham itu kiasan. Tapi kalau kalian ustadz, banyak kali bicara itu. Hanya loading yang pakai topeng. Ketika bicara bidadari, nggak berani dia bilang ada esek-esek. Nggak berani dia. Karena dia malu ketika dia mengakui esek-esek. Wah, mengerikan. Begitu loh. Berarti you masih pakai begini di surga. Gitu. Berarti masih pakai tubuh jasmani. Kalau kami tidak pakai tubuh jasmani seperti ini, alat reproduksi tidak dibawa-bawa. Nah, yang kamu tunjukkan tentang Yesus itu kehidupan kemanusiaannya di bumi. Ketika dia bangkit dari kematian, dia gunakan tubuh kemuliaan. Seperti itu. Dan tidak ada data secara eksplisit mengarah kepada hubungan seksual di surga. Nggak ada. Alkitab tegas bilang tidak ada kawin mengawinkan. Dalam zaman Yesus banyak yang tanya mengenai suami. Siapa suamiku nanti di surga? Karena suaminya banyak. Yesus bilang apa? Tidak ada kawin mengawinkan di sana. Kita semua akan hidup seperti malaikat. Jadi salah kamu kalau tafsirkan Wahyu 19 itu sebagai perkawinan seperti di bumi. Itu kiasan untuk menegaskan bahwa
hubungan Allah dengan gerejanya sangat intim. Karena perkawinan di muka bumi ya itu adalah suci, kudus ketika diberkati Tuhan. Itu juga yang digunakan untuk istilah hubungan Allah dengan jemaatnya. Itu nggak usah kamu giring-giring, nggak ada satu pendeta pun yang khotbahkan tentang itu. Tapi tentang esek-esek, wih banyak. Tadi kamu bilang Maulana itu hadis doif. Loh, masalahnya dia percaya itu. Hah? Percaya nggak sama Ustadz itu? Hah? Kenapa kalian berbeda? Maulana bilang kayak gitu. Kamu, itu belum tahu, kan belum terjadi. Kamu pelin-pelan kamu. Maulana bilang ada pernikahan itu tadi. Isa sama Baginda itu. Jawab itu. Doib. Masalahnya dia percaya, diajarkan itu. Kamu menentang Maulana? Kamu tidak setuju dengan Ustadz Maulana? Itu. Udah nggak usah giring-giring lagi pernikahan di surga ada hubungan, nggak ada, itu kiasan. Hanya kalian yang Muslim itu menggunakan pernikahan seperti di bumi. Ayat itu nggak ada itu. Kemampuan kalian nggak nyampe untuk kiasan, nggak nyampe. Selalu metode fisik, semua metode fisik. Kealahan Yesus metode fisik. Nggak mungkin manusia jadi Allah, itu nggak nyampe. Ini metode metafisik bos, kelasnya tinggi. Ibarat kuliah, udah sarjana dia, kalian masih SD. Oke, siap ya. Iya, baik. Oke, silakan terima dulu Pak Pendeta. Jawab itu ya, jangan kemana-mana. Oke, Nggak mau jawab. sabar. Iya, mute dulu, jangan kepanasan. Iya, baik. Dia mengatakan saya ini menutupi. Apa yang saya tutupi? Wong saya juga tidak tahu, saya berbicara sesuai Al-Quran saya kok. Apa yang saya tutupi? Bukankah di dalam Al-Quran mengatakan kenikmatan yang kamu akan dapat di sorga itu, kenikmatan yang apa yang kamu inginkan, kenikmatan yang tidak bisa kamu lihat dengan pandangan mata, yang tidak pernah kamu lihat dengan pandangan mata, yang tidak pernah kamu pikirkan dengan pikiranmu, yang tidak pernah kamu rasakan di dunia ini. Jadi ketika kita berbicara masa yang akan datang itu, kita berbicara dengan penuh ketafsiran. Sementara ada seorang ustadz mengatakan seperti itu, kamu paksakan saya percaya. Apakah kamu bisa percaya pendeta Wanes? Apakah kamu bisa percaya pendeta dari SSJ? Kan tidak bisa. Masa kamu harus menuntut saya untuk percaya perkataan orang itu sementara dia menyampaikan itu adalah hadis doif? Hadis doif itu dipakai ketika kita mau beramal. Kalau tidak beramal tidak boleh dipakai, apalagi pakai dalam hukum tidak bisa. Makanya itu kalian belum nyampe ke situ. Karena Islam itu Al-Quran diturunkan kepada orang berakal. Kalian ini kan tidak berakal. Kamu mengatakan tadi kiasan ya. Tapi saya berusaha untuk mencari referensi. Berusaha untuk mencari referensi. Ternyata gambaran pernikahan anak domba di sorga itu seperti ini. Apakah Pak Pendeta mau menipu? Cie, banyak nih. Alamak, dia di tengah Pak. Ini gambaran ini, ayo percaya tidak Pak Pendeta? Itu tuh, dia melayani. Makanya, tuh di tahta dia duduk tuh. Itu ada mahakota lagi, itu masih tolak lagi, terus masih tolak lagi begitu. Kenapa kalian tidak mau kalau Tuhan kawin? Kalau Tuhan tidak mau kawin ya potong semua kelaminnya kan. Orang kawin kamu mulai permasalahkan. Bagaimana kamu ini? Wong orang yang kawin kenapa kamu yang permasalahkan? Sudah jelas tertulis pernikahan anak domba dan banyak sekali pesundal-pesundal yang akan masuk ke surga. Orang-orang kalau seperti ini, nih lihat. Pak Pendeta lihat nih. Mama, body, monto. Itu pernikahan anak domba Pak Pendeta. Kenapa Pak Pendeta tolak? Pak Pendeta suka sekali Yesus jadi jomblo Coba.
Apa yang Anda tolak? Kalau Anda mengatakan bahwa itu hanya kiasan, kasihkan. Loading ini datanya loh. Dijelaskan oleh si Marcus Martinus Uranus Capticus, ini hanya kiasan saja. Tidak boleh seperti itu. Bahkan Pak Pendeta, kalau kita mau lihat di dalam Yohanes 12 waktu Yesus di dunia, dia sudah diminyaki. Soalnya kalau tidak pakai minyak kan takutnya dia apa kan? Macet-macet kan. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambut. Ini cuma rambut, kita tidak tahu rambut yang mana. Dia menyeka pakai rambut yang mana? Rambut ini kan banyak. Ingat rambut ya, beda sama bulu ketek. Rambut ini, coba ada berapa rambut di tubuh manusia? Nah, jangan dan Pak Pendeta, saya tanya jujur sama Pak Pendeta ya, dia mau ngaku atau tidak teman-temannya, dia mau ngaku atau tidak ya. Dia mengatakan tadi, itu kenapa pendeta-pendeta tidak khotbahkan tentang pernikahan? Ya kalau dikhotbahkan hilang jemaat Pak Pendeta. Hilang jemaat. Kalau jemaat hilang, maka Fortuner pun hilang. Fortuner pun hilang. Wong banyak jemaat, banyak puluh-puluh. Coba teman-teman ya, fokus ya. Sudah saya sampaikan, itu hadis doif yang dibawa oleh Ustadz Maulana. Dan kalian tanyakan seluruh Islam pasti bilang doif, itu hadis doif. Begitu. Itu hadis doif. Karena ketika kita berbicara surga, ini orang semua belum dari surga nih loh. Belum pernah ke surga nih. Belum pernah yang ke surga ini. Masa dia bisa bicara tentang di dalam ada esek-esek atau tidak? Itu hanya asumsi pribadi, pendapat pribadi. Boleh-boleh saja Pak Pendeta berpendapat seperti itu. Dengan ilmu yang ketidaktahuan Pendeta. Cuma saya mau tanya Pak Pendeta. Selama Yesus hidup di dunia, ketika Yesus diurapi oleh Maria itu, dia pakai rambut itu, apakah dia diurapi hanya kakinya saja atau ke seluruh tubuh? Jawab itu. Apakah dia diurapi hanya kakinya saja, diseka minyaknya hanya kakinya saja, atau seluruh tubuh? Silakan. Silakan. Aduh, surga esek-esek. Oke, kalau kamu baca ayat itu dengan jelas, itu Maria meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambut. Artinya kaki doang, dan itu disaksikan oleh orang banyak. Jangan kamu fitnah kisah itu. Itu loh. Itu bukti ya bahwa Maria itu betul-betul menghormati Yesus. Gitu loh. Jangan giring kemana-mana ayat itu. Itu bukti penghormatan. Ini tarik menyeka dengan rambut sampai kemana? Ya kaki doang. Ngapain kamu tarik kemana-mana? Itu banyak orang kok. Jangan aneh-aneh lah. Kamu kok bisa sampai kemana-mana gitu loh. Sampai kemana disekap dengan rambutnya? Kamu yang ngeres. Artinya sudah ada aroma-aroma surga di kepalamu. Makanya apapun negatif thinking mengarah ke seksual. Aduh, udahlah, saya pikir nggak perlu dilanjutkan lagi dialog ini. Udah mentok sudah. Cuman aku sayangkan kamu nggak tegas mengenai surga yang dapat bidadari dan bisa dipakai berhubungan di surga gitu loh. Itu kamu nggak tegas. Seolah-olah kamu menutup-nutupi, terus kamu bilang aku belum nyampe ilmunya ke sana. Kalau ilmumu belum nyampe, ya kamu dengarkan Ustadz Maulana, dengarkan ustadz-ustadz yang lain, dengarkan ustazah-ustazah lain yang sudah berilmu tinggi, yang mengatakan dengan tegas di surga itu ada pesta seks. Itu akui kalau memang ilmumu belum tinggi. Kalau aku sudah kugali itu Wahyu 19 itu perkawinan anak domba Allah itu kiasan.
Nggak ada praktek perkawinan fisik, nggak ada. Alkitab sudah tegaskan kok bahwa di surga tidak ada kawin mengawinkan. Bahkan ada pertanyaan orang kepada Yesus karena suaminya banyak, mana nanti suamiku di surga katanya. Di surga tidak ada kawin mengawinkan, hidup seperti malaikat. Malaikat itu nggak butuh esek-esek. Malaikat itu nggak butuh esek-esek. Cuman kalian ketika di surga membutuhkan itu loh. Heran saya, ngapain kalian paksa-paksa? Kami yang tahu tafsir yang benar, kok malah kalian paksa-paksa supaya ada pernikahan seperti di bumi. Sorry. Hidup seperti malaikat itu artinya tanpa hubungan seksual. Itu loh, sentral kita Allah, dan Allah tidak membutuhkan itu. Itu loh, tidak membutuhkan itu karena surga itu lantainya emas. Kalau ada hubungan seksual bahaya, nanti lantainya penuh dengan lendir. Itu loh. Karena tidak ada seks di sana, makanya lantai surga yang terbuat dari emas itu aman. Itu ya, paham ya? Udah stop giring-giring surga seperti di bumi yang dimana haus dengan nafsu. Nggak ada itu, nggak ada. Kalau kalian nggak mampu memahami itu, ya kalian yang sadar bertobat. Itu adalah kiasan. Metode pendekatan yang tepat untuk itu adalah metafisik, bukan fisik. Apa-apa seksual. Apa-apa seksual, repot. Di bumi seksual, di surga pun seksual terus isinya. Itu loh yang terbaru itu. Berapa itu yang digilir sampai 50 orang? Itu karena persiapan kan. Dinyatakan bahwa ada tit menggilir 50 tit, ditangkap. Ketika ditangkap senyum-senyum dia. Mikir. Kulihat di video itu, korbannya 50 tapi senyum-senyum dia. Astaga ya Tuhan. Ngeri kali loh, kok senyum-senyum dia. Seharusnya nangis, sedih gitu loh, karena itu dosa. Oke, saya pikir itu aja PST loading. Saya pikir kita sudah selesai, saya pun harus pulang. Oke, sabar. Sudah Anda tadi berbohong loh. Saya mau tampilkan datanya loh. Oke, baik. Anda mengatakan, sabar. Anda mengatakan tadi bahwa iya apa? Mana ya? Ya. Dia mengurapi hanya kakinya saja kan? Betul? Mengurapi hanya kakinya saja kan? Anda ini berbohong sekali Anda ini. Sebab dengan mencurahkan minyak ke apa ini? Ke apa? Ya. Ke apa? Tubuh. Ya tubuh, kutanya sama Anda dulu. Ini semua tubuh kan? Benar tidak? Tubuh ini semua kan? Iya, konteksnya Sabar, kaki. saya tanya. Tubuh. Iya. Kutanya. Ini iya sabar. Ini semua tubuh kan? Tubuh Yesus yang dimaksud kakinya. Iya. Kaki kan juga tubuh. Gimana sih? Kaki Yesus. Ayo jujur loh. Oke, ini semua tubuh. Tidak, saya tanya pendeta. Ini semua tubuh kan? Itu kan konteksnya kan pengurapan kaki tadi. Kenapa lari ke Saya sana? tanya. Ini semua tubuh tidak? Ini semua tubuh atau tidak? Beda konteks. Itu kan Beda kematian Yesus, bukan? Ya, sudah. Bukan nih Ya. diurapi dengan kaki, dengan minyak tadi kaki. Ya sudah, itu konteksnya beda konteks. Oh, berarti bagaimana bisa Pak Pendeta? Dikatakan di dalam Bible mengatakan seluruh tubuh, tetapi Pak Pendeta bilang mengatakan hanya kakinya saja. Loh. Loh. Kamu nggak paham? Kaki juga tubuh. Oh. Kan dia meminyaki kaki Yesus, menyeka dengan rambut, kaki juga tubuh. Oke. Gunakan Oke. gambar Yesus sudah Oke, mati. baik.
Dia menyeka. kali Oke, kamu baik, baik, baik. licik-licik. Oke, baik. Macam Dia kancil baik, aja. baik, baik. Dia menyeka. Oke, baik. Dia menyeka pakai rambut apa? Rambut apa? Ya rambutnya. Oke, dia menyekat pakai rambut apa? Aku udah jawab, rambutnya lah. Rambut apa dijawab? Rambut atas apa rambut bawah? Ya rambut ini, rambutnya Mana panjang. datanya? Mana Ngaco datanya dia. rambut atas? Makanya nggak usah tutup-tutupi bidadari itu seksual itu karena cara berpikirmu pun selalu ke seksual.